Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Narmadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Universitas Trisakti. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Emotional Intelligence untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Emotional Intelligence. Pokok pembahasan pada video ini yang pertama ada pengertian emotional intelligence. Yang kedua, ada tujuan mempelajari emotional intelligence. Yang ketiga, ada manfaat memiliki emotional intelligence. Yang keempat, ada prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Yang kelima, ada hambatan dan tantangan dalam manajemen mengelola emotional intelligence. Selanjutnya, buatlah contoh dan jelaskan implementasi emotional intelligence dari lingkungan kelas, lingkungan kampus, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri 4.0, dan society 5.0. Kita harus mengenali emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence itu? Emotional intelligence atau kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenali dan mengatasi masalah emosi yang dirasakan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Istilah kecerdasan emosi sendiri dipopulerkan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995 melalui buku Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain ataupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, terhadap perasaan orang lain, saat dan sebagainya. Selain itu dapat mengenali diri sendiri, kelemahan maupun kelebihan, memberi semangat juang bagi diri sendiri, dapat mengelola emosi dan pikiran. Selanjutnya kita memasuki manfaat memiliki emotional intelligence. Yang pertama ada membantu membina hubungan dengan orang lain. Di kehidupan kerja ataupun pribadi kita pasti butuh orang lain ya. Komunikasi adalah dasar dalam membina hubungan. Agar komunikasi efektif, kamu harus bisa memahami lawan bicaramu. Empati bisa membantumu mengenali dan memahami orang lain. Jadi, kamu lebih tahu bagaimana berkomunikasi atau melakukan pendekatan yang tepat dengan orang lain. Contohnya dalam sebuah rapat, rekan kerjamu menyampaikan ide yang gak sesuai denganmu karena kamu merasa lebih pintar dari dia, terus idenya kamu tolak sambil bilang, gak setuju, gue gak jelas ide lo. Dengan kamu bilang itu, rekan kerjamu merasa gak dihargai, terus jadi malas buat menyampaikan ide lainnya. Akhirnya ini bisa bikin hubungan jadi gak enak dan menurunkan produktivitas tim. Yang kedua ada mengembangkan jenjang karir. Seperti kata Goleman, 80% kesuksesan didukung oleh kecerdasan emosional, inisiatif, motivasi diri, pengendalian emosi, dan empati membantu kamu jadi lebih baik dalam bekerja. Dengan kinerja yang baik, kamu bisa mempertahankan pekerjaan saat ini atau bahkan mendapatkan promosi dari perusahaan. Ada mampu memecahkan masalah. Dalam pekerjaan ada aja masalah yang muncul, berantem sama teman kantor, staf masalah kerja, atau klien bahkan yang mau. Masalah harus segera diselesaikan biar gak semakin runyam. Dalam memecahkan masalah, mood punya peran yang paling penting. Dengan mood yang baik, kamu bisa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Kecerdasan emosional dapat membantu kamu mengendalikan emosi dan mood dengan baik. Akan lebih sulit menyelesaikan masalah ketika kepala sedang berapi-api, tapi dengan pengendalian emosi yang baik, kamu bisa segera mendinginkan kepala, menenangkan diri, dan berpikir dengan jernih untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada manajemen stres lebih baik. Beban kerja, konflik dengan teman kantor,
indikator adalah masalah-masalah tak terduga, bisa bikin stres juga. Data dari American Institute of Stress atau AIS menyebutkan 83% pekerja di Amerika Serikat mengalami stres karena pekerjaan. Jika dibiarkan, stres dapat mengganggu kesehatan seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, gangguan tidur, kecemasan berlebihan, hingga depresi. Ini semua bisa mengganggu produktivitas. Kecerdasan emosional yang tinggi bisa membantu kamu untuk lebih mudah dengan berbagai kondisi sehingga nggak mudah stres. Selain itu, dengan kesadaran diri yang tinggi, kamu jadi lebih tahu tentang diri kamu sendiri, apa yang menyebabkan kamu stres dan bagaimana cara copingnya, dan meningkatkan produktivitas. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, kamu akan lebih memiliki motivasi diri untuk menyelesaikan hal-hal yang memang harus diselesaikan. Motivasi nggak selalu uang atau deadline, bisa karena kamu ingin menikmati waktu santai lebih berkualitas tanpa dihantui deadline, atau biar pekerjaan yang nggak menumpuk jadi kamu nggak akan kelelahan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip pengembangan emotional intelligence. Prinsip-prinsip kecerdasan emosi menurut Mort J. Elias dan kawan-kawan. Prinsip kecerdasan emosi yang pertama yaitu sadari perasaan Anda dan orang lain. Yang kedua, tunjukkan empati dan pahami orang lain. Yang ketiga, atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif Anda. Yang keempat, berorientasi pada tujuan dan rencana positif. Yang kelima, gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani hubungan. Lalu kita masuk ke hambatan dan tantangan dalam manajemen memulai emotional intelligence. Kecerdasan emosi dapat meningkat atau menurun dalam kehidupan tergantung pada apapun yang akan dihadapi dan alami setiap hari. Ada banyak rintangan dalam perkembangan kecerdasan emosi. Rintangan itu akan menghambat perkembangan kecerdasan emosi. Adapun rintangan-rintangan itu adalah: pertama, ada malu. Yang kedua, ada tidak dapat menyatakan emosi. Yang ketiga, terlalu emosional. Yang keempat, frustasi. Yang kelima, tidak ada motivasi diri. Yang keenam, sukar untuk berempati. Yang ketujuh, kesulitan membina hubungan. Selanjutnya kita masuk ke implementasi emotional intelligence di lingkungan kelas. Lingkungan sekolah atau kelas merupakan faktor penting kedua setelah keluarga, karena di lingkungan sekolah ini anak mendapat 20 pendidikan lebih lama. Guru memegang peranan penting dalam mengembangkan potensi anak melalui beberapa cara, diantaranya melalui teknik, gaya kepemimpinan, dan metode mengajar, sehingga kecerdasan emosional berkembang secara maksimal. Setelah lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, mengajarkan anak sebagai individu untuk mengembangkan intelektualnya dan bersosialisasi dengan sebayanya, sehingga anak dapat berekspresi secara bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Selanjutnya kita masuk ke implementasi emotional intelligence di lingkungan kampus. Mahasiswa yang menapaki bangku perkuliahan kurang lebih 3 tahun dikategorikan dalam tingkat dewasa, dan pada tahap ini mereka sudah mampu untuk mengolah emosi mereka. Hal ini bisa dilihat dengan orientasi hidup yang ingin mereka tekuni nantinya setelah menyelesaikan masa perkuliahannya, sehingga dengan pengolahan emosi yang baik. Selanjutnya kita masuk ke implementasi emotional intelligence di lingkungan kerja. Pada dunia kerja, kecerdasan emosional berkaitan erat dengan kesuksesan menjalin hubungan dengan orang lain. Beberapa alasan yang mendasari adalah hal tersebut, diantaranya kecerdasan emosional dapat mengarah pada keputusan bisnis yang baik. Yang kedua, karyawan yang cerdas secara emosional cenderung untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang ketiga, mereka yang memiliki EQ tinggi lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, karyawan dengan EQ yang tinggi lebih cenderung mendengarkan, merefleksikan, dan merespon kritik membangun dengan baik. Nah, yang terakhir kita masuk ke implementasi emotional intelligence di lingkungan masyarakat. Lingkungan dan keluarga dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk.
Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditunjukkan dalam aktivitas bermain anak seperti bermain peran. Anak berperan sebagai individu di luar darinya dengan emosi yang menyertai, sehingga anak akan mulai belajar mengerti keadaan orang lain. Pengembangan kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai macam kecerdasan emosi dengan ditingkatkan melalui berbagai macam bentuk pelatihannya. Di antaranya ada pelatihan asertivitas, empati, dan masih banyak lagi bentuk pelatihan yang lain. Nah, implementasi di era digital, emotional intelligence sangat dibutuhkan, terutama dalam era disrupsi digital yang serat dengan ketidakpastian, kompleksitas dengan perubahan. Hal ini krusial supaya organisasi bisa lebih resilient, mampu memperdayakan sumber dayanya, dan mampu menerapkan leadership yang transformasional. Kelebihan ini bisa dicapai jika menguasai emotional intelligence. Training ini akan memampukan organisasi, pemimpin, serta seluruh individu yang terlibat untuk semakin mawas diri dan mengendalikan emosi untuk meningkatkan performa kerjanya. Selanjutnya kita masuk ke di era revolusi industri 4.0. Masih ada 4 alasan yang membuat mengapa EQ tetap dibutuhkan di era industri 4.0 ini. Yang pertama, emosi itu akan semakin langka. Yang kedua, makin rindu dilayani secara tulus. Yang ketiga, mesin itu efisien tapi belum tentu efektif. Yang keempat, mesin tidak bisa kompromi dengan gaptek. Yang terakhir ada pada era Society 5.0. Era Society 5.0 ini merupakan konsep yang disusun sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara. Oleh karena itu, guna mempermudah Indonesia dalam mengaplikasi era Society 5.0 ini, maka Indonesia perlu memulai dengan memperbaiki infrastruktur dalam hal internet. Hal tersebut perlu disiapkan sejak dini. Walaupun era sosial ini belum banyak diaplikasikan. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.